Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah leadership atau kepemimpinan. Saat ini adalah pertemuan kita yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Leadership, kepemimpinan dan pekerjaan manajerial ini materi yang sangat menarik sekali. Kepemimpinan dan pekerjaan manajerial. Kepemimpinan. Pemimpin sebagai manajer yang dituntut kemampuannya untuk mengelola perusahaan atau organisasi dengan baik agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Manajemen adalah ilmu yang keberadaannya sangat penting karena dalam ilmu manajemen dipelajari tentang seni mengolah organisasi, seni berhubungan dengan dan bekerja sama dengan orang lain, serta seni memimpin organisasi. Manajemen merupakan kata benda yang dapat berarti pengolahan, tata pimpinan atau ketata laksanaan. Manajerial merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kepemimpinan. Secara harfiah diartikan to handle, yang berarti mengurus, menangani atau mengendalikan. Perbedaan pemimpin dan manajer. Keberadaan dalam organisasi atau perusahaan. Penunjukan, berpikir, mengatasi konflik, tujuan berpikir, kekuasaan. Kita lihat di sini perbedaannya antara pemimpin dan manajer. Pemimpin, keberadaan dalam organisasi perusahaan tidak selalu ada. Manajer selalu ada. Penunjukan anggota. Manajer, penunjukan atasan pimpinan. Pemimpin berpikir jangka panjang, manajer jangka pendek. Pemimpin mengatasi konflik, keterampilan politik. Manajer pendekatan formal, legal. Pemimpin tujuan berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi atau perusahaan secara luas. Manajer diri sendiri dan kelompok secara sempit. Pemimpin kekuasaan lebih luas, manajer sebatas wewenang. Kita lihat di sini KPRS The Seven Habits of Highly Effective People, edisi revisi Jakarta Ansara 2002. Kita lihat di sini, mau terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memberikan energi positif, mempercayai orang lain, memiliki keseimbangan hidup, jujur pada diri sendiri, mau melihat hidup sebagai sesuatu yang baru, memegang teguh prinsip sinergistik, selalu memperbaharui diri. Karakteristik pemimpin. A. People skill. B. Strategic thinker, visionary, flexible, and adaptable to change, self-management, team player, ability to solve complex problem and make decision, ethical, high personal standard. Peranan hubungan antar pribadi, interpersonal role, peranan yang berhubungan dengan informasi role. Warren Bennis. Pengenalan diri, terbuka terhadap umpan balik, pengambil resiko, yang selalu ingin tahu, konsentrasi pada pekerjaan, menyeimbangkan tradisi dengan perubahan. Kepemimpinan merupakan penentu
berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan suatu organisasi tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Pemimpin harus mampu mendorong jiwa dan semangat anggota untuk bekerja sama dalam iklim yang demokratis di suatu organisasi. Jadi kepemimpinan adalah sifat yang diperlukan oleh seseorang dalam melaksanakan manajemen organisasi. Program yang direncanakan, lihat, program yang direncanakan harus berkeadilan. Artinya kegiatan harus berlandaskan pada kebutuhan anggota. Maksudnya menjadikan anggota sebagai subjek atau pelaku sehingga akan muncul partisipasi atau anggota merasa memiliki. Bukan hanya dijadikan sebagai objek semata atau nikmat, tugas pemimpin antara lain mampu mengakomodir kepentingan anggotanya. Pengertian, kita lihat di sini beberapa pengertian. Pemimpin orang yang mampu mempengaruhi anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Kepemimpinan proses mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi di dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Manajemen proses atau seni dalam memberdayakan SDM dan SDA untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pemimpin, kita lihat di sini, pemimpin Leroy Evans. Mereka yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, yang mampu melihat lebih jauh daripada orang lain, serta mampu melihat segala sesuatu sebelum orang lain. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. 1. Karakteristik bawahan. 2. Sifat dan pekerjaan. 3. Lingkungan pekerjaan. 3 tahap pemimpin mencapai tujuan. 1. Tahap pemaksaan. Pemimpin menggunakan faktor ketakutan karyawan dengan dikenakan sanksi dalam rangka mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan. 2. Tahap mekanistik. Karyawan dianggap sebagai mekanisme yang akan melaksanakan usaha yang ingin dicapai jika persyaratannya ideal. Tahapan kepemimpinan tersebut menunjukkan suatu langkah dalam rangka yang sudah benar. 3. Tahap motivasi psikologis. 1. Karyawan mempunyai perasaan kebanggaan pribadi di mana mereka bisa bekerja, yang tujuannya dapat mereka lihat dan ada rasa berguna. 2. Karyawan senang bila diajak bermusyawarah oleh pimpinan. 3. Karyawan telah terbentuk adanya semangat kebersamaan dalam suatu tim yang relatif. Fungsi pimpinan terhadap tugas. 1. Merumuskan tugas. 2. Membuat rencana. 3. Mengalokasikan pekerjaan dan SDM. 4. Mengendalikan pekerjaan dan tempo kerja dan memeriksa pekerjaan anggota. Menyelesaikan perencanaan. Fungsi pimpinan terhadap anggota. 1. Memperhatikan persoalan anggota. 2. Bertindak sebagai motivator. 3. Memberikan status. 4. Menghargai kemampuan anggota. 5. Memeriksa pekerjaan anggota. Dan 6. Memberikan penghargaan dan hukuman kepada anggota. Cara kerja pemimpin partisipatif. Identifikasi SDM dan SDA lokal setempat. Cari tahu apa yang dibutuhkan anggota. Banyak bertanya, sedikit bicara, serta dengar dengan baik tentang kebutuhan anggota. Galang kekuatan SDM yang ada. Musyawarahkan secara bersama tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di tingkat pimpinan. Rancang program yang partisipatif. Realisasikan program secara koordinatif atau sinergi. Awasi jalannya kegiatan secara bersama-sama. Pemimpin harus bertindak selaku fasilitator. Ada beberapa sebab pemimpin tidak mau mendelegasikan wewenangnya. Takut bawahan melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian SDM apabila belum. Takut bawahan melakukan dengan baik sehingga dia merasa dikalahkan. Takut kehilangan kerja atau kesempatan mengontrol suatu kegiatan atau diganti. Takut kehilangan prestis, status, kedudukan di kursi rumkitkan. Segan menyerahkan kegiatan yang dilakukan kepada orang lain.
Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi. George R. Terry and Leslie W. Rowe. Fungsi manajemen: planning, organizing, striving, motivating, controlling, planning, organizing, actualizing, controlling. Pengertian organisasi. Organisasi kumpulan dua orang atau lebih dalam satu wadah yang memiliki tujuan tertentu. Mengorganisir proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan pembagian kerja oleh seorang manajer. Manajer orang yang ditugaskan untuk mengelola suatu kegiatan dalam organisasi. Komponen pengorganisasian: satu, adanya pekerjaan; dua, tersedianya pegawai atau karyawan; tiga, terjalinnya hubungan kerja; dan empat, lingkungan kerja yang sehat. Pembagian kerja dalam organisasi atau pengkoordinasian. Planning, bagaimana merencanakan tujuan organisasi. Organizing, bagaimana mendirikan struktur resmi. Typing, bagaimana seluruh personal difungsikan. Directing, bagaimana tugas rutin diputuskan. Coordinating, bagaimana semua kepentingan disatukan. Reporting, bagaimana menginformasikan. Pertanggungjawaban. Budgeting, bagaimana merencanakan keuangan, pembiayaan, perhitungan uang masuk keluar. Prinsip-prinsip memberdayakan masyarakat. Membangun dinamika. Mulai dari di sini kekuatan terletak pada kebersamaan dan kerjasama. Penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, mengembangkan kekuatan dan membangun dinamika. Peranan pendamping atau pemimpin. Pembimbing membantu masyarakat untuk memutuskan, menetapkan tindakan enabler, mendorong untuk mengenali kebutuhan ahli, memberikan keterangan sesuai bidang pendidikan, menyampaikan fakta, bukan rekomendasi. Porsi peranan pendamping kita lihat mengenal masyarakat, mengenal masalah, penyadaran, pelaksanaan, evaluasi, pelestarian. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.